Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan dalam kitab Tafsir At-Tahrir wa Tanwir Juz 21 halaman 168 karya Al-Imam Muhammad At-Tahrir Ibn Ashur. Dalam surat At-Taubah ayat 30 Allah berfirman, wa qala al-yahud Uzairun ibnullah, dan orang-orang Yahudi berkata bahwa Uzair adalah putra Allah. Uzair adalah nama salah seorang pendeta Yahudi yang agung. Beliau sebelumnya adalah seorang tawanan negara Babil. Nama beliau dalam bahasa Ibrani adalah Izra bin Saroya, keturunan Bani Lawaz. Uzair hafal kitab Taurat dan Raja Persia Quraisy menghormatinya. Raja tersebut membebaskannya dari tawanan beserta tawanan Bani Israel lainnya yang berada di Babil dan mengizinkan mereka kembali kepada kaumnya di Arsalim dan membangun peraturan mereka di sana. Itu terjadi pada tahun 451 sebelum Masehi. Uzair adalah pemimpin para pendetanya kaum Yahudi yang kembali dengan kaumnya ke Arsalim dan memperbaharui peraturan serta mengembalikan syariat kitab Taurat dari hafalan beliau. Orang-orang Yahudi sangat mengagungkan Uzair, bahkan sampai batasan pengakuan orang-orang awam mereka bahwa Uzair adalah putranya Allah. Itu adalah pujian yang berlebihan dari mereka kepada Uzair. Dan yang mensifati Uzair seperti itu adalah segolongan pendeta Yahudi yang ada di Madinah, dan mereka diikuti orang banyak dari kalangan awam mereka. Penyebab Uzair dianggap sebagai putra Allah adalah saat itu kaum Amalikoh mengalahkan Bani Israel. Mereka membunuh ulama-ulamanya Bani Israel dan memboyong pembesar-pembesarnya. Uzair menangis sedih sebab kekalahan Bani Israel dan sebab hilangnya ilmu dari mereka. Suatu hari Uzair bertemu dengan seorang perempuan yang sedang menangis di dekat kuburan dan berkata, "Aduhai, siapakah yang memberiku makan? Siapakah yang memberiku baju?" Uzair bertanya, "Memangnya siapa sebelumnya yang memberimu makan dan pakaian?" Perempuan itu menjawab, "Allah." Uzair, "Sesungguhnya Allah Maha Hidup, Allah tidak mati." Perempuan itu berkata, "Wahai Uzair, siapakah dulu yang mengajarkan ilmu kepada para ulama sebelum Bani Israel?" Uzair berkata, "Allah." Perempuan itu, "Lalu mengapa engkau menangisi mereka?" Maka tahulah Uzair bahwa dia sedang mendapatkan pelajaran. Kemudian dikatakan kepada Uzair, "Pergilah ke sungai ini dan mandilah di sana. Sholatlah 2 rakaat, maka engkau akan bertemu dengan orang tua. Jika dia memberimu makan, maka makanlah." Lalu Uzair pergi menuju ke sungai yang telah ditunjukkan dia, melakukan semua yang diperintahkan. Tiba-tiba dia ditemui seorang yang sudah tua dan berkata kepada Uzair, "Bukalah mulutmu." Uzair membuka mulutnya. Kemudian orang tersebut memasukkan sesuatu seperti batu yang besar sebanyak 3 kali. Kemudian kembalilah Uzair dan dia sudah menjadi orang yang paling tahu tentang kitab Taurat. Uzair berkata kepada Bani Israel, "Wahai Bani Israel, aku telah datang kepada kalian dengan membawa Taurat." Bani Israel, "Wahai Uzair, engkau bukanlah seorang pembohong." Kemudian Uzair menuliskan kitab Taurat semuanya dengan pena. Ketika orang-orang telah kembali dari musuh-musuh mereka dan para ulama juga telah kembali, Bani Israel menceritakan kisah Uzair kepada mereka. Kemudian mereka mengeluarkan naskah kitab Taurat yang disimpan di gunung dan membandingkannya dengan catatan Uzair. Ternyata keduanya sama. Kemudian sebagian orang yang bodoh dari mereka berkata, "Sesungguhnya Uzair bisa berbuat seperti ini hanyalah karena dia putra Allah." Dikisahkan dalam kitab Tafsir At-Tahrir wa Tanwir Juz 21 halaman 168 karya Al-Imam Muhammad At-Tahrir Ibn Ashur. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.